situasi dan perkembangan terakhir di tanah air, khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024. Nah, apa yang kita hasilkan pada konsolidasi ini nanti akan dibacakan oleh Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Menteri Agama. Saya persilakan. Pernyataan FKP 3 Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan dalam menyikapi pemilu presiden 14 Februari 2024. Video 1 itu trending topik di YouTube, mendapatkan peringkat yang pertama, luar biasa. Begitu juga video 2, 3, 4, 5 itu ada yang mendapatkan trending ke-1, ada juga yang trending ke-6 kalau tidak salah, paling rendah. Tapi paling tidak untuk mendapatkan trending topik di YouTube itu kan tidak mudah. Selesai pemilu tanggal 14 kemarin itu, kini Pak Sutioso saja, mantan gubernur DKI yang dianggap paling orang berpengaruh di Indonesia, dulu dikadang-kadang sebagai calon presiden, ternyata dia sekarang sedang mempermasalahkan hasil pemilu quick count ini. Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, apalagi Gibran Rakabumi yang dianggap prematur untuk menjadi wakil presiden, tambah-tambah lagi bantuan sosial digunakan untuk kampanye salah satu paslon. Nah, ini kan suasana menjadi riuh. Oleh sebab itu sangat tidak tepat kalau Harris Kui sekarang ini mengangkat video di Vietnam yang ke-6. Kenapa? Karena suasananya tidak tepat. Semua orang sekarang ini sedang riuh memperhatikan hasil pemilu. Saat yang tepat saat ini membuat penasaran netizen lewat TikTok, karena Kweni adalah artis di bidang itu. Pasca pemilu presiden tahun 2024 yang baru lalu, terbukti sangat runyah dan menyedot perhatian masyarakat. Apalagi Gibran sebagai calon wakil presiden yang dianggap prematur oleh kelompok lawan dan sebagian masyarakat. Berdasarkan hukum yang ada, hal ini membuat suasana sangat riuh bahkan gaduh di berbagai kalangan. Pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabumi Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Kadangkala, untuk memecahkan konsentrasi masyarakat biasanya dibuat berita yang lebih heboh agar masyarakat beralih pada isu. Jika hal ini terjadi, maka peluang Harris untuk share video agar viral sangat terkendala. Kesempatan Harris Kui yang paling memungkinkan adalah memanfaatkan Kweni sebagai artis TikTok yang berhijab, padahal bukan muslim, untuk membuat penasaran netizen terhadap video ke-6 itu. Apalagi bulan 5, Kweni mau ke Bandung. Itu tertarik mempergunakan hijab gara-gara sebelumnya itu bermain TikTok dengan orang lain yang tidak disebutkan namanya. Buran, yes. Ini adalah informasi bahwa Kweni akan ke Bandung berdua. Kunjungan balasan menemui Harris Kui pada bulan Mei tahun 2024. Itulah gaya ta'aruf Islami itu. Seperti halnya Sanut sebelum dekat dengan Memi ternyata pernah diberi kedipan oleh Caca. Inilah ta'aruf Islami gaya milenial abad ini. Keren banget. Ay, dikitupan guys. Ay. Sanut pernah diberi kedipan oleh Caca di TikTok. Kweni pernah menggigit tangan Harris Kui saat siaran TikTok langsung dari Vietnam. Apakah perilaku itu sesuai dengan hukum Islam? Terlebih lagi Kweni sering minta dikis oleh Harris saat live di TikTok.
Tapi Haris Kui menolak dan bilang bahwa budaya itu tidak cocok bagi orang yang menjalin hubungan sebagai besti. Kislain Muhrim merupakan budaya Amerika, begitu kata Haris saat itu di TikTok. Caca terus menggoda Cap Sanut ketika jumlah netizen mendekati 10.000. Memandang Caca? kita live tahu. Masya Allah. Oh, berarti langsung banyak yang lihat menjadi saksi apa gimana? Iya, ini jadi saksi. Ini sekaligus kan ini pertama kali kita ketemu, ketemu di online gitu. Ujian terberat bagi dua insan yang saling suka itu kadang dibumbui rasa cemburu, maka publikasi terbuka dilakukan Haris Kui dan diketahui Tuba dari Turki, sehingga Kueni merasa aman, tidak merasa tersaingi, karena Kueni tahu Tuba itu sedang ta'aruf dengan Vicky Naki. Apakah Cap Sanut berani terbuka hubungannya dengan Mami? Bahkan di acara ini, Sanut langsung memperagakan tata cara ijab kabul upacara pernikahan dengan Caca. Perhatikan respon Caca. Halal, Cen. Kamu bilang halal. Coba bilang halal. Halal. Ini urut dulu kalau mau sih hadir apa tukar ini. Apa tukar? Enggak tukar. Semua tukar jelas. Baca kan. Iya, Cip Sanut. Ucup. Din Ucup. Mama Kholik. Balik. Di hari. Di mana namanya? Mana guys? Mana guys? Maung. Bimaung. Halan. Mobil tu nikahaha wa tazwijah. Caca nantang maharnya seekor harimau sambil tertawa bahagia ketika meminta mahar. Apakah Memeh pacar Sanut tidak cemburu melihat adegan ini? Karena adegan ini terjadi sebelum Memeh dan Sanut punya ikatan janji, jadi tidak ada yang tersakiti. Ikhlas. Diampuna. Kamu baik-baik, Masya Allah. Aku kan udah malam, aku mau tidur. Iya, Aku iya. terakhir mau denger lagu, mau itu dong Al-Ibtirah tuh, boleh nggak? Inilah gaya atau model pacaran Islami kaum milenial abad ini lewat TikTok. Mereka saling rayu, saling sapa, saling uji, saling sanjung, dan saling tukar-menukar ilmu. Caca di sini membetulkan bacaan Quran dari Sanut yang keliru. Bagaimana dengan Haris Kui? Untuk mengklarifikasi, karena selama ini dianggap Haris tidak bertanggung jawab. Sudah Kueni berhijab, belajar Al-Quran, membaca Fatihah, ayat-ayat pendek, menyanyikan lagu-lagu kasidah, gambus, sudah hafal begitu. Kok Harisnya tidak memberikan kepastian? Haris Kui dan Sanut adalah pria lajang yang banyak dicemburui wanita cantik. Karena apa? Karena punya karya seni yang layak dibanggakan. Apa itu? Sampai-sampai Caca meminta lagu pengantar tidur dari Sanut. Siap, boleh. Barengan ya, barengan boleh. Boleh banget, boleh banget. Ya, kamu dulu gerak. Satu, atau tembak-tembakan ilahi. Cap Sanut diberi kedipan oleh Caca gara-gara apa? Pertamanya Cap Sanut diminta melantunkan Quran Surat Ar-Rahman, setelah itu menyanyikan lagu, dan terakhirnya azan. Disaksikan 10.000 follower di TikTok, ternyata Caca ini bukan wanita sembarangan. Ayat suci yang dilantunkan Cap Sanut sempat beberapa ayat dikoreksinya. Padahal mereka tidak membuka Al-Quran. Berarti ayat Quran Surat Ar-Rahman sudah mereka hafal. Paling sering pakai apa? Ya, udah Kurdi ya, Kurdi. Hah? Kurdi. Udah Kurdi susah, Kurdi. Caca sempat menantang Cap Sanut untuk azan irama Kurdi. Ternyata Caca banyak tahu tentang irama kiroat dan azan. Aduh, udah dengar geder isu. Kueni dipanggil dong, Kueni juga sama, sedang tayang gitu. Nah, seperti tayangan di belakang ini adalah Haris tersendiri, siaran tersendiri. Begitu juga Kueni juga dialog dengan orang lain. Dan untuk Kueni kalah terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
dipromosi di YouTube-nya Harris Gabut, dan diulang juga di TikTok, karena informasi yang ada di streaming YouTube kan banyak gangguan tadi. Inilah persaingan internet Tiongkok dengan Eropa. Gara-gara Tiongkok diboikot, akhirnya kini memiliki internet tercepat dunia. TikTok lebih jernih dan sedikit gangguan saat streaming atau siaran langsung. YouTube diganti dengan Bilibili, dan internetnya juga berbeda. Cina atau Tiongkok itu memiliki internet tersendiri karena pemboikotan Eropa pada saat itu. Dan hasilnya sekarang ternyata yang namanya senjata untuk bisa menembus drone, untuk menembus kubah besinya Israel itu tidak bisa ditembus oleh senjata rudal manapun juga, kecuali oleh rudal buatan Cina atau rudal Iran. Karena apa? Karena internetnya berbeda. Begitu juga dengan TikTok dan YouTube kan beda. TikTok itu gambarnya jelas, suaranya juga jernih dibanding dengan siaran live streaming YouTube. Karena memang kecepatan tercepat internet di dunia. Beginilah pendekatan atau ta'aruf Islami bagi kaum milenial lewat TikTok, bisa antar kampung atau lintas benua, tergantung kemampuan ilmu yang dimilikinya. Berapa banyak uang yang aku beri kepada kamu pada saat itu? Lúc đó tôi đã đưa cho bạn bao nhiêu tiền? Ayo, masih ingat nggak? Aku masih ingat loh. Hampir 20 juta. 20 juta. Suasana pemilu diduga sangat tidak tepat waktunya untuk share video ke-6 bagi Harris Kui. Mungkin saat yang tepat untuk promosi terlebih dahulu. 20 juta dong, nggak sama 20 juta rupiah, teman-teman. Harris Kui sebagai YouTuber, Kui TikToker, Sanud dan Caca adalah calon ustadz dan ustadan. Beginilah cara mereka berpacaran ala Islami gaya milenial. Lalu bagaimana cara belajar Cep Sanud yang pernah kuliah di jurusan seni, tapi tidak tuntas itu? Beginilah cara belajar dia dari seorang Ken. Lalu bagaimana kerja bareng Harris dan Queenie yang dunianya berbeda? Sering sekali Harris Kui membahas video ke-6 saat berkunjung ke Kenny. Untuk apa sering diungkapkan seperti ini? Padahal tadinya di video terakhir kita akan bertukar kado, tapi karena kamu tidak ingin mempostingnya, jadi lagu mahal itu Mansyura. Allah Akbar. Jamil. Ulang.
Wait. Tadinya pertukaran kado kita antara Shaun the Sheep dan kadoku akan ditunjukkan di video, tapi karena kamu tidak ingin memposting video yang akhir, jadi teman-teman tahu melalui video tersebut. Lanjut, yalah. Jadi apakah domba itu masih memiliki aromaku? Karena saat ini netizen sedang fokus ke acara pemilu tahun 2024, jadi tidak tepat menayangkan video, tapi saatnya bikin netizen penasaran tentang aroma wangi parfum yang Queenie kenakan saat itu, sempat sebelum tayang video ke-1. Queenie di TikTok menunjukkan hijab yang dipakai saat jalan-jalan bersama Haris Kui di Vietnam. Queenie tidak pernah mencuci hijab itu, karena ada wangi parfum yang dipakai Haris Kui selama perjalanan. Haris tidak ingin seperti Mondi Tato yang membuat berita miring, membuat berita tentang Ustadz Abid Lau di Malaysia. Akhirnya netizen antipati dan menghujat Mondi, Haris Kui, dan Queenie justru membuat simpatik netizen. Dia kini bikin isu unik yang tidak menyakiti orang lain. Kok ada hubungannya dengan domba? Inilah yang membuat penasaran. Queenie dulu bercerita sambil menangis saat rindu ke Haris Kui. Aku cium hijab ini, begitu kata Queenie sambil bersimbah air mata. Lewat PK di TikTok, Queenie sebelum video ke-1 di-share Haris Kui, dia bercerita sambil menangis ke netizen. Saat rindu ke Haris Kui, aku cium hijab ini, begitu kata Queenie sambil bersimbah air mata. Maka video ke-1 itu saat tayang langsung menduduki rating 1 di YouTube. Sangat berbeda saat Mondi Tato publikasi album lagu, Mondi mendapat cacian. Ariknya hijau bisa besok karena viral. Tapi luar biasanya ini menduduki peringkat utama di TikTok Indonesia. Lagi apa? Weh, ayo atuh, kori. Aku sukanya Rohman, ayo. Oh iya, berhubung kamu sukanya Ar-Rahman, aku jadi semangat deh. Jadi nggak tahu kenapa ini pengen ngaji Ar-Rahman aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Panggilin dengar bro. Wasyamsu. Syamsu. As-samsu. As-samsu wal qamaru bihusban. Wan najmu. والنجم والشجر يسجدان Wasama.
ووضع الميزان Salah. Wasama arafa'aha. رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Okay lah, no. Ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Makasih ya. Bye-bye. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari cantik lah. Bukan hari ini cantik ya. Bukan hari Setiap ini hari saja. cantik Bukan hari ini saja. saja. Bukan hari, setiap hari cantik lah, bukan hari ini saja. Agi. Macina, lagi cakep Macina. Lapor bang. Ketika bang. Cium. Tetap semangat please. Cium. Thank you, guys kali 3. Setiap hari minum obat.